Namaku Jule. Aku tidak pernah membayangkan suatu hari nanti aku akan menceritakan kisah ini dengan suara gemetar, dada sesak, dan air mata yang sulit kutahan. Ini bukan kisah untuk dibanggakan. Ini adalah pengakuan tentang kesalahan, tentang pengkhianatan, tentang bagaimana aku menghancurkan rumah tanggaku sendiri. Jika kamu mendengar ceritaku sampai selesai, jangan terburu-buru menghakimi. Karena seringkali, kehancuran tidak datang tiba-tiba. Ia datang perlahan, diam-diam, dari hal-hal kecil yang kita abaikan. Awal pernikahan yang terlihat sempurna, aku menikah dengan suamiku 5 tahun lalu. Ia pria sederhana, pekerja keras, dan sangat bertanggung jawab. Di mata orang lain, rumah tangga kami nyaris sempurna. Tidak pernah ada pertengkaran besar. Tidak pernah ada drama berlebihan. Namun, di balik itu semua, ada jarak yang tak terlihat. Bukan karena ia jahat, bukan karena ia tak peduli, tapi karena kesibukan, rutinitas, dan diam-diam kami berhenti saling mendengarkan. Aku sering merasa sendirian, meski tidur di ranjang yang sama. Aku tidak pernah berani mengatakan pada suamiku bahwa aku merasa kesepian. Aku takut dianggap manja, takut dibilang kurang bersyukur. Hari-hariku diisi rutinitas yang sama. Bangun pagi, mengurus rumah, menunggu suami pulang dalam keadaan lelah. Kami berbicara, tapi hanya seperlunya, tentang pekerjaan, tentang tagihan, tentang hal-hal teknis. Aku merindukan percakapan hangat, perhatian kecil, tatapan yang membuatku merasa berarti. Dan disitulah kesalahanku bermula. Hadirnya orang ketiga. Aku bertemu dia di tempat yang sangat biasa. Tidak romantis, tidak dramatis. Ia hanya seseorang yang mau mendengarkan. Awalnya hanya obrolan ringan, tentang hidup, tentang lelah, tentang mimpi yang perlahan memudar. Aku merasa didengar, dihargai. Aku tahu itu salah, tapi aku berdalih pada diriku sendiri. Aku hanya butuh teman bicara. Setiap langkah salah selalu diawali pembenaran. Aku berkata dalam hati, aku tidak melakukan apa-apa yang melanggar. Aku masih pulang ke rumah, masih memasak untuk suamiku, masih menjalankan peranku sebagai istri. Padahal, hatiku sudah mulai terbagi, dan itu jauh lebih menyakitkan daripada kesalahan yang terlihat. Hari itu aku sadar, aku sudah melangkah terlalu jauh. Ada sesuatu dalam diriku yang berubah. Aku mulai menyembunyikan ponsel. Aku tersenyum sendiri tanpa alasan. Aku merasa bersalah, tapi aku juga merasa hidup kembali. Dan itulah kombinasi paling berbahaya. Setiap malam aku berbaring di samping suamiku dengan pikiran yang kacau. Aku membenci diriku sendiri, tapi aku juga tidak berhenti. Aku mulai kehilangan diriku. Aku menjadi wanita yang dulu paling aku benci. Kebohongan pertama selalu terasa paling berat, tapi setelah itu, kebohongan berikutnya terasa lebih mudah. Aku mulai pandai beralasan. Aku mulai pandai berpura-pura. Dan suamiku mempercayaiku sepenuhnya. Itu yang paling menyakitkan saat kuingat sekarang. Aku tidak menyadari bahwa setiap rahasia selalu menemukan jalannya untuk terbongkar. Aku mulai ceroboh. Aku mulai lengah. Dan pada suatu hari, tatapan suamiku berubah. Ia tidak marah. Ia hanya diam. Malam itu, ia bertanya dengan suara pelan, tanpa emosi, tanpa teriakan. "Jule, apa kamu masih jujur sama aku?" Pertanyaan itu menghancurkanku. Aku menangis. Aku gemetar. Aku tidak mampu lagi berbohong. Aku mengakui semuanya. Dan saat itu,
Aku melihat sesuatu yang tak pernah ingin kulihat seumur hidupku. Hati seorang pria yang benar-benar hancur. Ia tidak membentak, tidak memaki. Ia hanya bertanya, "Kurang apa aku, Jule?" Dan aku tidak punya jawaban. Saat semuanya terbongkar, barulah aku sadar betapa bodohnya aku. Perhatian yang kucari di luar ternyata tidak sebanding dengan kepercayaan yang kuhancurkan. Aku kehilangan rasa hormat suamiku, dan mungkin kehilangan rumah tanggaku. Pengkhianatan tidak hanya melukai satu orang. Ia melukai banyak hal sekaligus. Kepercayaan, harga diri, masa depan. Aku hidup dalam penyesalan setiap hari. Aku belajar terlambat. Aku belajar bahwa kesepian bukan alasan untuk mengkhianati. Bahwa komunikasi yang tidak terjalin bukan pembenaran untuk mencari pelarian. Aku belajar, tapi semuanya sudah terlambat. Pesan untuk kamu yang mendengarkan: jika kamu merasa tidak didengar, bicaralah. Jika kamu merasa kesepian, jangan diam. Jangan ulangi kesalahanku. Namaku Jule. Aku bukan korban. Aku pelaku. Dan kisah ini adalah pengingat bahwa satu keputusan salah bisa mengubah segalanya. Terima kasih sudah mendengarkan ceritaku. Disclaimer: cerita ini adalah fiktif dan dibuat untuk hiburan serta pembelajaran. Setiap kesamaan dengan kejadian nyata hanyalah kebetulan.